Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang malam nisfu Sya'ban. Ya. Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia ini dan juga di negara-negara lain tentunya, itu kalau di malam nisfu Sya'ban kan banyak di antara mereka yang berkumpul-kumpul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasanya itu baca surat Yasin, ya, baca surat Yasin 3 kali, yang tiap-tiap setelah membaca itu ada permintaan-permintaan tertentu yang dihadapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian ada juga setelah itu mereka baca sebuah doa tertentu khusus dibaca di malam nisfu Sya'ban. Nah, sebagian kalangan itu ada yang menentang amalan ini. Ya, mereka ya barangkali mengatakan bid'ah, haram, dan lain sebagainya. Maka dalam kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan bahwa sebetulnya amal-amal soleh yang dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat itu, yang sudah lazim berlaku itu ada dasarnya, ya. Bukan perbuatan yang salah, itu adalah amal soleh, kebaikan. Hanya saja kadang cara berpikir sebagian kalangan ini yang tidak tepat di dalam memahami amalia-amalia tersebut. Nah, sekarang kita jelaskan, ya. Pertama, hadisnya. Apa ada hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban? Itu dulu, ya. Nah, kalau hadis-hadis dhaif itu tentu saja ada cukup banyak, ya, ada beberapa. Cuman yang ingin kita kemukakan di sini terlebih dahulu hadis sahihnya. Ada nggak hadis sahihnya? Ya, biasanya kan kalangan-kalangan yang mempermasalahkan ini kan yang sering tanya hadis sahih. Padahal sebenarnya hadis-hadis dhaif kalau untuk fadilah amal itu kan sudah diakui oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ya itu boleh jadi dasar gitu untuk amalia-amalia yang sifatnya adalah fadhailul a'mal, untuk mencari tambahan pahala, amal-amal yang sifatnya sunnah yang mencari tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi mereka kan sering nanya hadis sahih gitu kan. Nah, oke. Tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban ini ada hadis sahihnya, ya. Misalnya ini yang kita temukan ada disebutkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban juz 12 halaman 481, hadis nomor 5665. Ya, saya bacakan dulu, ya. An Mu'az bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahin. Artinya dari sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengawasi makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Kemudian dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik atau orang yang bermusuhan. Jadi ini ada dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Artinya Imam Ibnu Hibban menyatakan hadis ini sahih. Ya. Kemudian hadis ini juga terdapat dalam kitab Syu'abul Iman karangan Imam Al-Baihaqi juz 5 halaman 360, hadis nomor 3552. Lalu Imam Al-Hafiz Al-Haisami, ya, seorang ulama imam pakar hadis ini, ya, itu berkata dalam kitab Majma'uz Zawaid karangan beliau, jilid 8 halaman 65, hadis nomor 1295-6. Nah, ini versi Maktabah Syamilah, ya. Imam Al-Haisami ini mengatakan rawahu Tabarani fil Kabir wal Awsat wa rijaluhu masiqat.
hadis yang tadi saya bacakan itu ya, itu kata Imam Al-Haythami diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani ya dalam kitab Mu'jamul Kabir dan juga kitab Mu'jamul Awsat. Lalu Imam Al-Hafiz Al-Haythami mengatakan warijaluhuma thiqat ya. Rijalnya artinya para perawi hadis tadi yang ada dalam kitab Mu'jamul Kabir ataupun Mu'jamul Awsat tadi, itu para perawinya semuanya siqah tentang hadis tersebut. Ya, artinya perawi-perawinya itu terpercaya. Jadi tidak ada keraguan bahwa hadis ini memang hadis sahih ya, tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban tadi, ada hadis sahihnya. Adapun hadis dhaif ya banyak ya, banyak diantaranya misalnya yang bisa kita temukan dalam kitab Sunan At-Tirmizi ya, juz 2 halaman 121 sampai 122, hadis nomor 736 ya, cetakan kedua tahun 1403 Hijriah, Darul Fikri Beirut. Di situ dikatakan an Urwah an Aisyah qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fakharajtu fa iza huwa bil baqi faqala akunti takhafina ay yahifallahu alayki wa rasuluhu qultu ya Rasulullah zanantu innaka ataita ba'dha nisa'aka faqala innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Artinya dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, pada suatu malam saya kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun keluar mencari beliau. Ternyata beliau ada di Baqi. Nah, ini kata Siti Aisyah ya. Beliau bersabda, apakah kamu takut Allah dan Rasulnya mengabaikan kamu? Kata Rasulullah. Maka Siti Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, saya kira engkau mengunjungi sebagian di antara istri-istrimu. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya rahmat Allah turun ke langit yang paling bawah pada malam nisfu Sya'ban. Dan ia mengampuni dosa-dosa yang melebihi dari jumlah bulu kambing milik suku Kalab. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, tapi sekali lagi ini hadis memang hadis dhaif ya. Sedangkan hadis sahihnya sudah kita bacakan tadi di atas yang menerangkan bahwa Allah itu mengampuni semua makhluknya di malam nisfu Sya'ban kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Itu hadis sahih ya. Nah kemudian ya seorang ulama ahli hadis juga ini ya, yang bernama Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmizi juz 3 halaman 367. Nah setelah beliau mengungkapkan hadis-hadis ya, tentang keutamaan nisfu Sya'ban ya, maka beliau berkata ya, fahazil ahadis bimajmu'iha hujjatun ala man za'ama annahu lam yasbut fi fadilati lailatin nisfi min Sya'ban syai'un wallahu ta'ala a'lam. Kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri ini, hadis-hadis di atas artinya hadis-hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban yang telah beliau kemukakan di kitab beliau itu ya, secara keseluruhan merupakan sebuah hujjah yang membantah anggapan sebagian ulama atau sebagian orang ya yang berpendapat bahwa tidak ada satupun dalil kuat yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Jadi artinya Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri ini menegaskan bahwa pendapat mereka yang mengatakan tidak ada dalil kuat tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban itu tentu salah ya. Karena ini beliau katakan bahwa ada hadis-hadis yang telah beliau terangkan tadi itu secara keseluruhan merupakan hujjah yang membantah anggapan sebagian ulama, sebagian orang yang berpendapat bahwa tidak ada satupun dalil kuat yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Artinya ada dalil kuat tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban.
Itu tentang hadis, ya. Nah, sekarang tentang perkataan para ulama, ya. Bagaimana perkataan para ulama? Tentu saja para ulama yang diakui ya oleh dunia Islam. Misalnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, dalam kitab itu kita dapati keterangan yang mengatakan qala Asy-Syafi'i wa balaghana annahu kana yuqalu inna ad-du'a yustajabu fi khamsi layalin fi lailatul jumu'ah wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awwali lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban. Imam Asy-Syafi'i berkata, telah sampai kepada kami bahwa doa dikabulkan pada 5 malam, yaitu malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam awal Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Jadi jelas dalam keterangan ini, dalam kitab ini, ya, bahwa malam nisfu Sya'ban itu memiliki kefadilah atau keutamaan, di mana pada malam itu doa-doa itu dikabulkan, ya, karena dia merupakan salah satu malam dari 5 buah malam di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kitab Kemudian dalam kitab Nuzhatul Majalis karya Imam Asy-Syafuri juz 1 halaman 165 itu dikatakan qala Atha bin Yasar ma ba'da lailatul qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban wa hiya minal layalil lati yustajabu fiha ad-du'a. Atha bin Yasar berkata, tidak ada malam yang lebih utama setelah malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam nisfu Sya'ban. Ia merupakan salah satu malam yang mustajab berdoa di dalamnya. Nah, itu yang kedua, keterangan dari para ulama. Yang ketiga, ya, cukup 3 ini saja ya. Yang ketiga, dari keterangan dari para ulama kita ambilkan dari keterangan Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif juz 1 halaman 151 versi Maktabah Syamilah ini. Di situ dikatakan walailatul nisfi min Sya'ban kanat tabi'un min ahli Syam ka Khalid bin Ma'dan wa Makhul wa Luqman bin Amir wa ghairihim yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadah. Artinya dan malam nisfu Sya'ban. Nah, para tabi'in dari penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan lainnya, mereka mengagungkannya. Ya, artinya mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan bersungguh-sungguh pada malam itu dengan beribadah. Lalu Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab kemudian berkata, "Fayambaghi lil mu'min ay yatafarragha fi tilkal lailah li dzikrillahi ta'ala wa du'aihi bi ghufraniz dzunub." Artinya, maka sepatutnya, ya, seyogyanya bagi orang mukmin untuk mencurahkan pada waktunya pada malam itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar diampuni dosa-dosanya. Jadi jelas pertama bahwa ada hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, dan di antara hadisnya itu ada yang sahih serta para ulama mengatakan itu merupakan hujjah, ya. Hujjah bahwa ada dalil yang kuat tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Kemudian para ulama tadi sudah saya bacakan tadi keterangannya bahwa mereka memang mengakui, ya, ada keutamaan di malam nisfu Sya'ban, di antaranya bahwa malam tersebut itu adalah malam yang dikabulkan doa, ya. Kemudian juga telah kita terangkan tadi bahwa para tabi'in itu ada yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Mereka sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Tentu saja karena ada keutamaannya di malam nisfu Sya'ban tersebut. Sehingga ya Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab itu memesankan, ya, bahwa sepatutnya orang mukmin itu untuk mencurahkan waktunya pada malam itu untuk berzikir kepada Allah dan berdoa agar diampuni dosa-dosanya. Jadi artinya malam nisfu Sya'ban itu punya keutamaan dan memang sebaiknya diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya,
bentuk ibadahnya itu apa gitu ya. Nah, sebenarnya bentuk ibadah yang bisa dilakukan pada malam nisfu Sya'ban ini bebas saja. Anda mau berzikir sebanyak-banyaknya barangkali, Anda mau berselawat sebanyak-banyaknya barangkali, Anda mau baca Quran sebanyak-banyaknya barangkali, Anda mau istighfar sebanyak-banyaknya, Anda mau sholat sunnah mutlak misalnya sebanyak-banyaknya, itu bebas. Karena bebas, makanya ketika ada ulama yang memilih membaca surat Yasin 3 kali, kemudian setelah itu berdoa pada Allah, ya, kemudian sholat sholat hajat barangkali setelah itu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka ini tentu saja boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja memilih seperti itu karena kan dibebaskan. Tapi tentu saja pilihan para ulama tentu ada pula pertimbangannya gitu kan, hadis-hadis yang mereka jadikan landasan gitu, kenapa memilih itu gitu kan. Ya misalnya karena barangkali bahwa surat Yasin itu ya keutamaannya cukup besar gitu ya. Ya tentu ada dasar-dasarnya lah yang sifatnya sebagai penguat mereka atau pendorong mereka sehingga memilih amalan tersebut gitu. Nah, jadi pada dasarnya seperti itu. Ya, pada dasarnya karena dibolehkan kita memilih bentuk ibadah ya yang bisa digunakan untuk mengisi malam nisfu Sya'ban, maka tidak ada salahnya kalau ada ulama yang memilih saya baca Yasin deh 3 kali, kemudian diajarkan kepada murid-muridnya gitu. Itu tidak ada salahnya. Nah, sebagai penguat keterangan saya tadi, ya baiklah saya kemukakan keterangan dari seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Syekh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ya, beliau ini pernah membantah orang-orang yang melarang-larang amaliyah di malam nisfu Sya'ban ya. Di kitab beliau yang berjudul Syahru Sya'ban Mazafi, halaman 23. Ya. Jadi pada intinya menurut beliau bahwa amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang tersebut ya, yang biasa telah dilakukan oleh kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengisi bulan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban dengan bacaan Yasin 3 kali dan lain sebagainya itu dan dengan doa tertentu itu tidak ada salahnya kata beliau. Intinya seperti itu ya. Nanti akan saya lebih bacakan keterangannya lebih detail. Intinya karena amaliyah tersebut adalah amaliyah sebagai bentuk tawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka agar Allah mengabulkan doa mereka. Jadi baca Yasin itu adalah bentuk tawasul ya. Tawasul dengan amal-amal soleh gitu kan. Tawasul dengan Al-Quran. Dan itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama kebolehannya. Bertawasul dengan amal soleh, bertawasul dengan Al-Quranul Karim dalam rangka agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah hal yang disepakati. Tidak ada ulama yang menolak atau membantah tawasul dengan amal-amal soleh seperti itu. Ya, itu pada intinya seperti itu penjelasan dari Syekh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah sekarang saya akan bacakan sedikit ya agak detailnya. Mungkin lebih banyak kepada terjemahannya saja ya, biar video ini tidak terlalu panjang. Tapi saya bacakan sedikit kalimatnya ya dari beliau. Qira'atu Yasin biniyati talabil khairi dunyawi wal ukhrawi au qira'atil Qur'an kullihi lizalika la haraj fihi wa laysa bimamnu'. Ya, artinya membaca surat Yasin dengan niat meminta kebaikan dunia dan akhirat atau membaca Al-Quran seluruhnya sampai khatam, semua itu tidak diharamkan juga tidak dilarang. Ini dalam konteks menghidupkan malam nisfu Sya'ban ya, perkataan beliau ini ya. Lalu beliau menyinggung bahwa ada sebagian kalangan yang menganggap bahwa amalan seperti itu adalah haram atau dilarang. Orang-orang itu mengatakan, kata beliau ini ya, apa-apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia atau orang awam, mulai dari membaca surah Yasin 3 kali, 1 kali agar
niat panjang umur disertai kemampuan untuk taat. Kedua kali dengan niat agar dijaga dari keburukan dan dilapangkan rezekinya. Ketiga kali dengan niat agar hati menjadi tenang, tentram, dan husnul khotimah. Kemudian melakukan sholat hajat di sela-sela doa. Mereka katakan bahwa semua itu tidak ada dasarnya dan tidak sah sholat kecuali dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena tujuan tertentu. Lalu Syekh menjawab, ya, maka aku jawab, kata beliau, sesungguhnya tuduhan seperti ini dengan sendirinya batil, ya. Batil ini, tuduhan seperti ini dibangun di atas perkataan yang tidak berdasar. Lalu beliau mengatakan, dugaan seperti ini akan menutupi karunia Allah dan rahmatnya. Yang benar adalah amalan seperti ini tidaklah dilarang sama sekali selamanya. Mulai dari membaca Al-Quran, wirid-wirid zikir, doa-doa untuk tujuan bersifat duniawiyah, atau permintaan setiap orang, hajat-hajat dan cita-cita, setelah mengikhlaskan niat kepada Allah pada semua itu. Lalu beliau melanjutkan, maka adapun syarat ikhlasnya niat melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan niat ini memang dituntut di segala ibadah dan perbuatan. Mulai dari sholat, zakat, haji, berjihad, berdoa, dan membaca Al-Quran. Maka sahnya amal memang harus dibarengi niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang dituntut, kata beliau. Tidak dikhilafkan di dalamnya. Bahkan jika suatu amalan tidak dibarengi ikhlas karena Allah, maka ia tertolak sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian beliau melanjutkan. Nah, ini yang pentingnya ini untuk membantah orang-orang yang menyalah-nyalahkan amaliyah nisfu Sya'ban ini, ya. Beliau mengatakan, lakin la mani'a min ayyudifal insan ila amalihi ma ikhlasihi ma talibahu wa hajatihi diniyah wa dunyawiyah al-hissiyah wal ma'nawiyah az-zahirah wal batinah. Akan tetapi, ya, artinya ini, ya, akan tetapi tidak ada yang melarang seseorang menambahkan pada amalnya beserta niat ikhlas kepada Allah juga permintaan-permintaan atau hajat-hajatnya yang bersifat agama maupun duniawiyah, materi ataupun tidak materi. Artinya kalau kita beramal memang ikhlas karena Allah gitu. Ikhlas karena Allah itu kan bukan berarti kita tidak dibolehkan kemudian mengharap pahala dari Allah, mengharap diampuni dosa kita, mengharap dikabulkan. Bukan seperti itu ikhlas itu. Ikhlas itu boleh diiringi dengan keinginan agar hajat kita terkabul, ya. Bukan berarti kalau kita minta sama Allah setelah melakukan sebuah amalan dengan niat minta sama Allah agar dikabulkan suatu hajat tertentu, itu tidak ikhlas. Tidak seperti itu, ya. Ya, tidak seperti itu. Yang penting mengharapnya kepada Allah, gitu. Kita melakukan suatu amalan ini, ya, karena itu dibenarkan dalam syariat Islam. Kemudian ada maksud kita meminta kepada Allah dengan amal itu agar dikabulkan suatu hajat kita, kebutuhan kita. Apakah agar diampuni dosa, apakah agar dimurahkan rezeki dan lain sebagainya. Itu tidak menyebabkan batalnya ikhlas, gitu. Ya. Nah, ini di antara maksud perkataan beliau ini. Saya lanjutkan. Dan siapa saja yang baca surah Yasin atau lainnya dari surah-surah Al-Quran lillahi ta'ala, mengharap keberkahan di dalam umurnya, keberkahan di dalam hartanya, keberkahan di dalam sehatnya, maka sesungguhnya semua itu tidak berdosa melakukannya. Karena ia menempuh jalan kebaikan dengan syarat tidak meyakini amalan tersebut secara khusus disyariatkan. Nah, ini syarat yang sangat perlu diperhatikan barangkali oleh mereka. Jadi sebenarnya bagi orang yang ingin mengkritik, ya, cukuplah kritik di sininya saja, gitu. Artinya ingatkan orang-orang itu bahwa tidak ada anjuran khususnya bahwa harus baca Yasin 3 kali, harus begini. Enggak ada, gitu. Itu saja perlu diingatkan. Kenapa membaca Yasin 3 kali? Karena ulama memilih itu tentu dengan dasar-dasar pertimbangan fadilah-fadilah tertentu, ya. Karena dibebaskan kita memilih amaliyah di bulan itu, sehingga ulama memilih itu, ya. Kemudian diajarkan pada para pengikutnya terus turun temurun seperti itu,
Ya, adapun seandainya ada orang yang ingin mengisi ibadah malam nisfu Sya'ban dengan ibadah-ibadah lain, misalnya baca surah yang lain bukan Yasin gitu kan, itu boleh saja, boleh juga gitu. Ya. Nah, tetapi orang yang memilih membaca surah Yasin 3 kali, kemudian doa tertentu, hajat tertentu, seperti yang telah lazim berlaku, itu juga tidak salah. Karena hal ini memang adalah hal yang dibebaskan, dibolehkan memilih itu gitu. Nah, jadi yang perlu diingatkan itu saja ya, bahwa tidak ada anjuran khusus untuk baca Yasin 3 kali, nggak ada anjuran khusus dari Rasulullah di malam nisfu Sya'ban harus Yasin 3 kali, nggak ada ya. Jadi bebas. Nah, karena bebas itulah makanya kita boleh memilih membaca Yasin 3 kali dan lain sebagainya itu. Nah, saya lanjutkan. Maka ia membaca surah Yasin 3 kali, 30 kali atau 300 kali. Bahkan ia membaca Al-Quran sampai khatam pun ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengharap hajatnya dikabulkan, keinginannya ditunaikan, kesusahannya dihilangkan, penyakitnya disembuhkan, dan hutang-hutangnya dilunaskan. Maka di mana letak dosanya semua hal itu? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai hamba yang meminta-minta segala sesuatu kepadanya, kata Syekh Alawi Al-Maliki ini. Terus saya lanjutkan lagi penjelasan beliau. Maka ia hadapkan permintaannya kepada Allah dengan bacaan surah Yasin atau selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah itu melainkan hanya sebagai bentuk tawasul kepada Allah dengan amal-amal soleh dan dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, ini kata beliau ya. Ma huwa illa min babit tawassul bil a'malis solihah wa bil Qur'anil Karim. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang tersebut yang sudah lazim berlaku itu sebenarnya adalah bentuk tawasul kepada Allah dengan amal-amal soleh dan dengan Al-Quranul Karim. Wazalika muttafaq ala masyru'iyatihi. Ya, artinya perbuatan seperti ini itu disepakati oleh para ulama kebolehannya gitu. Ya, kebenarannya itu disepakati oleh para ulama. Tidak ada ulama yang menyalahkan orang yang bertawasul dengan amal-amal soleh ataupun dengan Al-Quranul Karim. Tidak ada gitu. Saya lanjutkan lagi. Maka siapa saja yang berpuasa, sholat atau membaca Al-Quran dan bersedekah, maka sesungguhnya ia bertawasul dengan sholatnya, puasanya, bacaannya dan sedekahnya. Bahkan ia lebih diharapkan terkabul doanya itu. Sebagaimana dalam hadis sahih, hadis yang menceritakan 3 orang yang terjebak di dalam gua. Lalu 1 orang bertawasul dengan perbuatan baiknya dengan orang tua. Orang yang kedua bertawasul dengan perbuatannya menjauhi perbuatan buruk. Dan orang yang ketiga bertawasul dengan amal solehnya berupa keamanahannya dirinya dalam menjaga harta orang lain dan menunaikannya dengan sempurna. Itu semua adalah hal-hal yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis sahih ya. Ada 3 orang yang pernah bertawasul dengan amal soleh mereka agar doanya dikabulkan untuk bisa keluar dari gua yang menutupi mereka. Saya lanjutkan. Kemudian Allah mengabulkan doa mereka sehingga mereka terbebaskan dari gua tersebut. Inilah satu macam dari tawasul yang mana oleh Ibnu Taimiyah saja ini kan Ibnu Taimiyah ini syekh yang sangat dilulukan oleh kalangan yang sering menyalah-nyalahkan amaliyah nisfu Sya'ban ini ya. Nah, jadi Ibnu Taimiyah saja itu membenarkan tawasul dengan amal soleh ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah itu secara rinci dalam kitabnya Qaidah Jalilah fit Tawassul wal Wasilah. Nah, maka dengan keterangan-keterangan yang telah saya jelaskan tadi, jelas sudah bahwa amalan nisfu Sya'ban termasuk amalan yang dibolehkan, bahkan dianjurkan dalam agama karena ia tergolong bertawasul dengan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun doa yang biasa dibaca dalam nisfu Sya'ban setelah membaca Yasin 3 kali, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya zal manni wa la yumannu alaihi, ya zal jalali wal ikram, ya zal tawli wal in'am, la ilaha illa anta zuhrul lajin wa jarul mustajirin, dan seterusnya ya. Ini kan doa yang lazim dibaca oleh kaum muslimin di malam nisfu Sya'ban. Doa ini oleh Syekh Said Alawi Al-Maliki
telah ditunjukkan kepada para masyaikh, guru-guru beliau dari ulama hadis dan fikih. Mereka semua memastikannya dan membenarkannya. Dalam hadis pun doa ini ditemukan dalam hadis mauquf dalam kitab Al-Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Dunya dalam Ad-Du'a. Jadi berdasarkan keterangan-keterangan tersebut tidak ada keraguan bahwa amaliyah-amaliyah yang telah lazim dilakukan oleh orang-orang pada malam nisfu Sya'ban seperti membaca Yasin 3 kali dan lain sebagainya itu adalah amalan yang benar, ya, yang dibolehkan bahkan dianjurkan dan berpahala karena tergolong sebagai bentuk tawasul dengan amal-amal soleh agar doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keyakinan kita manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hidupkanlah, memang bagus dihidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amal-amal ibadah, boleh zikir, sholawat, baca Quran dan lain sebagainya, dan juga tentunya boleh dengan yang telah lazim berlaku, yang telah diajarkan oleh para ulama seperti baca Yasin 3 kali dan lain sebagainya itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.